Pak, gimana kalau orang pajak atau bea cukai terlibat masalah hukum? Apa tuh? Diselewengkan, kayak gini, mencuri, segala macam. Boleh nggak dihukum? Saya kan bingung pertanyaan, maksud Bapak apa? Boleh nggak dihukum? Ya hukum aja sesuai dengan kesalahan, kan semuanya sama. Di mata hukum kan semuanya sama. Rupanya sebelum-sebelumnya dilindungi. Nah itu di sana, begitu saya masuk, Presiden udah marah. Presiden udah marah, menginginkan, karena baru saya masuk gitu, beliau sudah teriak, hentikan, kan saya heran, hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov. Sejak itu saya nggak anggap dia sebagai manusia. Saya pendukung dia, saya pendukung berat, bahkan saya bilang saya cebong baja hitam. Tapi setelah kejadian itu Anda bukan manusia. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Ketahuan dijiplak habis-habisan. Dari A sampai Z. Saya laporkan langsung pada Pak Jokowi waktu itu di Bogor. Ada Pak Pratikno juga di situ. Dia makan aja, tidak dieksekusi sampai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama HS Channel, sahabatku sekalian dimanapun berada. Semoga sahabat HS Channel selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, dan selalu dimudahkan dalam menjemput rezekinya. Amin ya robbal alamin. Sahabat, mengerikan ya. Purbaya, menteri yang sedang moncer ini, bongkar fakta yang sangat mengejutkan. Ternyata atasan lindungi kejahatan. Mungkin yang dimaksud adalah kejahatan bawahannya, begitu ya. Dan kemudian diduga ini juga terjadi di era pemerintahan 10 tahun Jokowi ya. Jadi rezim 10 tahun yang lalu. Dan tidak hanya itu, mulai dari pelemahan KPK hingga urusan atau persoalan yang menyangkut Anies Baswedan dan beberapa persoalan yang lain yang diduga melibatkan atau terjadi di era pemerintahan Jokowi. Seperti apa video-video lengkapnya kita akan saksikan bersama, jejak digital yang sangat mengejutkan ini ya. Walaupun memang sudah beberapa waktu yang lalu beberapa hal atau beberapa persoalan ini terkuak, tetapi setelah Purbaya dengan keberaniannya membongkar sebuah fakta yang sangat mengejutkan, maka ini mengemuka kembali. Oke, selamat menyaksikan dan jangan lupa untuk subscribe ya bagi yang belum subscribe, dan selalu menyalakan lonceng atau mengklik lonceng notifikasinya agar selalu mendapat pemberitahuan atau notifikasi dari HS Channel. Semoga sehat selalu dan selamat menyaksikan video-video yang tadi sudah ada klipnya di depan. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Salah hukum, selesai. Rupanya kenapa selama ini ya, saya baru tahu. Saya ketemu dengan Jaksa Agung. Saya nggak tahu ini rahasia apa enggak. Biar aja rahasia juga. Dia tanya sama saya, Pak, gimana kalau orang pajak atau bea cukai terlibat masalah hukum? Apa tuh? Diselewengkan, kayak gini, mencuri, segala macam. Boleh nggak dihukum? Saya kan bingung pertanyaan, maksud Bapak apa? Boleh nggak dihukum? Ya hukum aja sesuai dengan kesalahan, kan semuanya sama. Di mata hukum kan semuanya sama. Rupanya sebelum-sebelumnya dilindungi. Jadi kalau ada seperti itu, ngeri, akan ada intervensi dari atas supaya jangan diganggu, karena akan mengganggu stabilitas pendapatan nasional. Itulah yang menciptakan bukan moral hazard, seperti dikasih insentif untuk berbuat dosa. Kan begitu kan? Makanya itu balik lagi kan kita juga bingung di luar ada apa. Ternyata ada treatment seperti itu. Ke depan nggak seperti itu. Petugas pajak banyak yang baik nggak usah takut. Ya betul. Yang miring-miring boleh takut sekarang. Yang miring-miring boleh takut ini. Karena nggak akan saya lindungin. Tapi kalau dia nggak salah diganggu, saya lindungin habis-habisan, nggak ada urusan. Tapi kalau dia mencuri, terima uang dan ini terus minta perlindungan, nggak ada itu. Itulah salah satu kelemahan yang saya baru ketahuin 1 bulan yang lalu, 3 minggu yang lalu. Ternyata ada seperti itu ya. Selama ini kemana aja Pak Pur? Saya baru jadi menteri. Saya bingung kenapa ada sistem seperti itu. Ya, oleh sebab itu ya korupsi di negara ini susah untuk diberantas. Karena dilindungin. Ada ya. Jadi kalau diproses ditutup, dibentikan. Berakar dan sistematis. Ya karena itu kan
Edukasinya adalah Anda dipajak dan bea cukai nggak apa-apa, ambil aja, nanti dilindungi. Yang penting Anda sampai target. Menurut Anda betul apa salah seperti itu? Saya tanya Anda sekarang. Salah loh, Salah, korupsi ya? dalam bentuk apapun salah. Ya, itu saya juga Beli dalam bingung. bentuk apapun kan itu salah. Saya bingung apa itu betul atau salah, dan saya ngomong gini, salah nggak? Tapi menurut saya nggak apa-apa. Jadi jaminannya adalah selama Anda melakukan tax collection dengan baik, tertib, dan nggak terima uang, nggak hajar sesuai dengan aturan, Iya, sabun betul. amat. Saya lindungi sampai kapanpun. Jadi Pak Pur nggak takut sama siapa-siapa ya? Enggak, kenapa mesti takut? Emang harus takut sama siapa kalau gitu? Enggak, maksudnya kan ya istilahnya ya nggak tahu lah. Jadi panas nih, gue mesti takut sama siapa? Takut sama Tuhan harus. Iya. Enggak kan, kita gini, perlambatan ekonomi yang kemarin itu ancaman yang real karena kelemahan di banyak sektor di perekonomian kita. Ini kita punya kang untuk memperbaiki. Kita memperbaiki separuh-separuh atau penuh, atau mau kita diamin aja. Kalau saya ekonom kan social optimizer, memakmurkan semuanya kalau bisa. Kalau nggak bisa ya udah, paling nggak gajinya cukup lah. Nah, sahabat. Jadi di sini terlihat keberanian dari Menkeu Purbaya ini ya. Walaupun kita tahu bersama beberapa waktu yang lalu beliau atau keluarga beliau mendapat teror ya. Dan pasti keberanian Purbaya ini menjadi ketakutan bagi sebagian pihak yang memang tadi itu yang mencuri ya, nyolong ya. Dan yang disebutkan tadi oleh Pak Purbaya. Nah, kita sebagai rakyat tentu harus berdiri atau berada di belakang Pak Purbaya ini untuk mendukung kerja-kerja atau kinerja beliau untuk kebaikan kita bersama, untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan. Kita setuju untuk selalu terus mendukung dan berdoa semoga Pak Purbaya senior saya ini konsisten ya, yang saya harapkan gitu ya, sebagai orang yang ya juniornya lah kalau di kampus gitu dulu ya, walaupun beda jurusan gitu, beda departemen. Saya berharap beliau konsisten ya, jangan mempermalukan alumni ITB begitu ya. Ya, oke, kita lanjut sahabat videonya. Minta Prabowo reshuffle Purbaya. Isu ini heboh di media sosial. Beredar kabar di media sosial, ternyata diam-diam mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta kepada Pak Prabowo Subianto untuk mereshuffle Menteri Keuangan Republik Indonesia saat ini, yaitu Purbaya Yudisadewa. Hal ini dipicu setelah Purbaya secara terang-terangan mengatakan bahwa dirinya menolak dengan tegas membayar utang kereta cepat menggunakan anggaran dari APBN. Cuplikan video singkat tersebut pertama kali diketahui lewat unggahan di media sosial yang bernama Rumpi Cabai di TikTok. Belum diketahui pasti keaslian video tersebut, namun ribuan komentar dari netizen turut membanjiri postingan itu. Kita berkomitmen penguatan KPK itu harus real. Penguatan KPK ini harus real. Saya dipanggil sendirian oleh Presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratikno. Jadi saya heran, biasanya memanggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi lewat masjid kecil itu. Jadi dijemput dari sana. Nah itu di sana, begitu saya masuk, Presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan, karena baru saya masuk itu, beliau sudah teriak, hentikan, kan saya heran, hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov. Apa yang Bapak jawab ke Pak Presiden ketika Bapak Presiden mengatakan hentikan soal IKTP ini? Saya bicara apa adanya aja, bahwa sprindik sudah saya keluarkan 3 minggu yang lalu, di KPK itu nggak ada SP3. Nggak mungkin saya memberikan itu. Yang yang Anda tangkap Pak Agus, yang ingin dihentikan Presiden itu adalah jangan sampai mentersangkakan Setia Novanto yang waktu itu menjadi Ketua DPR. Dan akhir dari pertemuan itu apa Pak? Yang nggak ada apa-apa. Saya diperintahkan nggak mau ya sudah, saya pulang begitu aja. Dan Bapak kemudian melihat time frame-nya atau waktu demi waktu, bagaimana kemudian ada pelemahan KPK, salah satunya dari kesaksian yang baru saja Pak Agus Raharjo katakan bahwa memang karena pimpinan KPK independen, tidak bisa diperintah oleh kekuasaan, maka dengan cara mengubah undang-undang KPK lah pimpinan KPK dapat diatur. Ya, itu salah satu yang setelah kejadian revisi undang-undang KPK kemudian menjadi perenungan saya. Luar biasa. Ternyata pengen KPK itu bisa diperintah-perintah gitu. Setelah itu
bagaimana relasi Pak Agus dan pimpinan KPK lainnya dengan istana? Pada waktu revisi Undang-Undang KPK, semua orang mungkin tahu. Pengen ketemu nggak diizinkan. Bahkan bukan hanya ketemu presiden, ketemu Menteri Kumham saja tidak diizinkan. Pimpinan KPK ya. Jadi itu yang kami rasakan. Kemudian saya kemudian diajak Pak Laude Muhammad Syarif ya ketemu dengan Menteri Kumham, tapi draftnya juga nggak ditunjukkan. Luar biasa ya. Ini adalah mantan Ketua KPK Pak Agus Raharjo ya, di era Pak Jokowi dulu, yang pada saat itu katanya dipanggil dan mendapati Presiden saat itu Joko Widodo sampai teriak ya, hentikan gitu ya, kebayang ya oleh kita ya. Jadi jelas diduga kuat dugaan bahwa pelemahan KPK ini memang terjadi di era Joko Widodo kemarin, dan produknya sudah jelas ya, korupsi merajalela di mana-mana. Bahkan siapa ya waktu itu mengatakan bahwa hampir setiap departemen memang ada korupsi di situ ya. Bahkan merembet ya ke daerah. Siapa ya, lupa saya waktu itu mengatakan itu diduga terjadi di era Pak Jokowi kemarin. Nah, bagaimana kelanjutannya? Ada beberapa yang terkait dugaan bahwa semua itu berujung di Presiden Jokowi saat itu, dugaannya gitu ya. Nah, kita coba lanjutkan videonya, sahabat. Pak Menteri yang menjadi kepercayaan dari Pak Jokowi ini menyampaikan bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta US dollar untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK. Dan mengapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobi. Maka sejarah mencatat revisi Undang-Undang KPK ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan pilkada serentak, di mana Mas Gibran dan Mas Bobi berproses menjadi wali kota. Maka ketika terpilih menjadi wali kota, amanlah dari berbagai persoalan hukum karena KPK sudah dilemahkan. Jadi dari keterangan saya, yang saya pertanggungjawabkan secara hukum, secara politik, yang saya pertanggungjawabkan di atas Tuhan yang Maha Kuasa tentang kebenaran pernyataan saya ini, meskipun tanpa bukti, rakyat Indonesia bisa mengetahui bahwa pelemahan KPK dilakukan oleh Presiden Jokowi, kemudian dampaknya dituduhkan kepada PDI Perjuangan. Saya bongkar. Lalu jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Pak Jokowi ini saya main belakang. Saya masih ingat Anies Baswedan. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Seperti beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi, dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Luar biasa. Mr. Mulyono ini luar biasa ya. Ketika jadi presiden dia menyusahkan rakyat. Ketika sudah menjadi rakyat menyusahkan presiden dan juga menyusahkan rakyat. Rumah pensiunannya yang seharusnya maksimum hanya seharga 20 miliar malah dibuat menjadi 200 miliar, dan semua fasilitasnya, listrik, air, mobil, kendaraan, supir itu dibayari negara. Artinya semua fasilitas rumahnya itu dibiayai oleh kita, oleh rakyat. Anda rela? Ini harus diusut. Ini penampakan rumahnya dari atas ya, yang seharusnya hanya 1.500 meter persegi, kini menjadi 12.000 meter persegi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978, mantan presiden dan wakil presiden berhak mendapatkan rumah yang layak dengan perlengkapannya. Namun undang-undang ini tidak mengatur besaran atau nilainya.
Menurut Kepres 81 tahun 2004, besaran harga rumah itu maksimal 20 miliar. Pemerintahan Jokowi membuat aturan dengan harga tidak terbatas. APBN dapat membiayai berapa saja asal luas tanah di DKI Jakarta 1.500 meter persegi, dan kalau di luar disetarakan dengan harga di Jakarta. Aturan dibuat oleh Sri Mulyani melalui Permenq nomor 120 /PMK strip 06/2022. Ruang korupsi terbuka setelah ada aturan ini. Harga tanah di Colomadu itu berkisar antara 15 sampai 17 juta per meter persegi. Jadi kalau 12.000 per meter persegi, maka tanahnya saja rumah untuk Jokowi itu sebesar 120 miliar. Wow, itu baru tanahnya saja ya, belum bangunannya. Semuanya itu dibiayai oleh uang negara. Uang negara itu dari pajak rakyat, dari kita-kita itu. Sri Mulyani telah membuka pintu bagi perampokan dana APBN terhadap aturan rumah Presiden Jokowi tersebut. Rakyat pun harus bergerak mendesak KPK karena ada dugaan keras korupsi di rumahnya Jokowi. Saya di sini nggak ada urusan dengan politik. Saya dokter sendirian, datang ke Jogja mencari kenapa. Saya penasaran. Orang meninggal 500 orang, kita kalem. Berapa tahun lalu, 7 orang meninggal di Brussels, bom, nggak tahu negara mana tuh. Kita tiba-tiba save Brussels. Berapa tahun yang lalu 11 orang meninggal di Paris, Charlie Hebdo, save Paris. Hari ini di Indonesia 500 meninggal, orang diam aja. Saya mau tahu, saya ini dokter. Tiba-tiba KPU jadi dokter forensik menyebutkan COD kelelahan. Mana buktinya, pemeriksaannya? Kalaupun nanti itu kelelahan, buktikan dong. 500 orang, 1 nyawa aja, Mas Andre. Dalam agama saya, membunuh tanpa alasan itu disamakan dengan membunuh satu dunia ini. Ini ada 500 orang dan kita mau diem gitu. Yang ingin saya minta di sini sebagai dokter, sebagai rakyat gitu, ayo dong diperiksa. Itu yang di Jogja, saya lihat 1 orang tuh yang meninggal malam nempel-nempel sesuatu, dia pulang kok, pagi-paginya dia sakit perut, masuk kamar mandi, masuk kamar, meninggal. Punya anak 4, Mas. Istrinya nggak kerja, sama dengan ibu yang tadi nggak kerja. Mau diapain sama negara tuh? Ya, ini kan dampaknya ke sana-sana. Kalaupun mau dibilang pemeriksaan kesehatan, saya tanya sama mereka, gimana caranya mendaftar jadi anggota KPPS? Pergi aja ke puskesmas, bikin surat keterangan sehat. Diperiksa nggak? Di tensi kayak di ronsen? Nggak ada. Kasus yang saya tangani, khusus bidang saya saja, yaitu soal plagiarisme rektor. Ini ketahuan dijiplak habis-habisan. Dari A sampai Z. Saya laporkan langsung pada Pak Jokowi waktu itu di Bogor. Ada Pak Pratikno juga di situ. Nah, diamankan aja, tidak dieksekusi sampai sekarang. Pak Jokowi ini semua menterinya pada saat itu dimasukkan dalam perangkap. Kasih proyek itu dikelola oleh para menteri itu dan sama-sama memperoleh bagian, ada atau sama-sama saling menguntungkan, ya, sehingga kalau sudah dikasih bagian mengelola proyek lalu membangkang, itulah temlembong, termasuk ketua umum partai politik. Jika Aceh diganggu oleh Pak Bobi Nasution sebagai gubernur dan sekaligus mantunya Pak Jokowi, itu artinya Pak Jokowi juga turut mengganggu Aceh. Membahas Pak Jokowi itu tidak akan pernah selesai jika Pak Prabowo tidak turun tangan. Sejak itu saya nggak anggap dia sebagai manusia. Saya tadinya saya pendukung dia, saya pendukung berat. Bahkan saya bilang saya cebong gajah hitam. Tapi setelah kejadian itu saya, Anda bukan manusia. Demi pencitraan dia menghalangi keadilan untuk sampai sekarang kan 135 orang yang mati itu keluarganya masih sakit. Mereka masih peringati dengan nangis karena tidak dapat keadilan dari negara. Mereka semua lupa pada hari di mana mereka masih berkabung, kuburannya masih basah. Gianni Infantino datang ketawa ke TV di istana.
Pernyataan mengejutkan dilontarkan Profesor M. Yudi Haryono, MSI PhD, tokoh penting dalam perjalanan karir Jokowi. 100% Pak Jokowi tidak punya ijazah UGM, ungkap Yudi kepada Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia Wilson Lalengke lewat percakapan WhatsApp 22 Oktober 2025 sambil menambahkan, dan sudah lama kami usulkan untuk dihukum karena dia menipu semua orang. Saat ditanyakan siapa saja yang mungkin ikut terlibat dalam pembuatan ijazah UGM made in Pasar Pramuka tersebut, Yudi Haryono menjawab hanya Pratikno sendiri, aktornya tunggal, Pratikno, sebutnya dengan yakin. Nah, makin banyak aja nih yang buka suara perihal ijazah Pak Jokowi. Gimana menurut netizen?